Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Rusmina Dewi di sini akan memaparkan secara lebih mendalam mengenai hasil ujian akhir semester untuk memenuhi mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Pembahasan kali ini akan mengulas secara mendalam mengenai penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Vygotsky mengemukakan bahwa perkembangan kemampuan individu dibedakan menjadi dua tingkatan. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual, dan yang kedua adalah tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual dicerminkan pada kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya atau memecahkan sebuah permasalahan secara mandiri. Adapun tingkat perkembangan potensial tampak pada kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas serta memecahkan permasalahan di bawah bimbingan orang dewasa atau orang yang lebih kompeten. Jarak antar kedua tingkatan perkembang inilah yang kemudian disebut sebagai Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran memfokuskan pada peran guru untuk membimbing peserta didik sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Vygotsky menyatakan bahwa setiap peserta didik yang mendapatkan bantuan akan mengerjakan lebih dari yang dapat dikerjakannya hanya jika pembelajaran dilakukan dalam batas perkembangannya. Guna mendukung penerapan pembelajaran pada ZPD, guru dapat menggunakan metode scaffolding. Metode scaffolding memposisikan guru sebagai fasilitator yang memberikan bantuan serta bimbingan kepada peserta didik dalam Zone of Proximal Development atau ZPD-nya. Pemberian bantuan serta bimbingan ini dilakukan secara berkala untuk kemudian dikurangi secara perlahan hingga pada akhirnya dihilangkan, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya secara mandiri. Untuk menerapkan metode scaffolding pada pembelajaran, guru dapat memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, memetakan Zone of Proximal Development atau level perkembangan peserta didik. Yang ketiga, memberikan tugas belajar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk bekerja dan belajar menyelesaikan tugas-tugas belajar mereka, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Yang kelima, memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, atau hal lain yang dapat memancing peserta didik menuju kemandirian belajar. Yang keenam, mengarahkan peserta didik yang memiliki ZPD tinggi untuk membantu peserta didik yang memiliki ZPD lebih rendah. Yang ketujuh, menyimpulkan pembelajaran. Berdasarkan langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, berikut merupakan penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD dalam mata pelajaran Seni Budaya, topik mendesain kelas 7A di SMP Negeri 4 Malang. Pembelajaran scaffolding pada ZPD menggunakan pendekatan Student Centered Approach, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, dan metode pembelajaran eksperimental, pengalaman lapangan, presentasi, dan brainstorming. Pelaksanaan pembelajaran juga mempertimbangkan latar belakang sosiokultural peserta didik. Berdasarkan perspektif latar belakang sosial budaya peserta didik, materi ajar dikaitkan dengan kearifan lokal daerah Malang, yaitu topeng Malangan. Berdasarkan perspektif latar belakang ekonomi peserta didik, pembelajaran memanfaatkan kecanggihan teknologi menggunakan perangkat elektronik sebagai sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, seperti LCD dan gawai. Pada perspektif latar belakang politik,
Pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Langkah pertama yang dilakukan guru adalah menentukan Zone of Proximal Development atau ZPD peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan kognitif dan keterampilannya. Peserta didik dikelompokkan dalam dua kategori, yakni peserta didik yang belum menguasai kemampuan kognitif dan keterampilan dalam mendesain, serta peserta didik yang sedikit memiliki kemampuan kognitif dan keterampilan dalam mendesain. Guru kemudian menjelaskan materi mendesain kepada peserta didik dalam bentuk PowerPoint. Pemberian materi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Pada mulanya, peserta didik diminta untuk memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Peran guru dalam menjelaskan materi pelajaran secara perlahan akan dikurangi, hingga pada suatu waktu atau periode tertentu, penjelasan dari guru berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan lisan yang diajukan kepada peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik dapat bereksplorasi dan mengembangkan pemikirannya mengenai materi mendesain secara mandiri. Guru kemudian memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik berupa tugas proyek. Pemberian LKPD difungsikan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan peserta didik. LKPD tersebut mengarahkan peserta didik untuk menciptakan desain perpaduan pola organis dan pola geometris dengan unsur-unsur pada topeng Malangan berdasarkan teknik serta komposisi mendesain. Pada awal pembelajaran, guru akan mendemonstrasikan langkah-langkah berkarya seni dengan menayangkan video tutorial. Guru juga memberikan instruksi secara detail mengenai hal-hal yang perlu dilakukan atau diselesaikan oleh peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan LKPD, guru akan memberikan bimbingan secara langsung dengan memberikan contoh nyata proses sketsa dan mewarna desain pada media pilihan. Bimbingan ini secara perlahan dikurangi hingga peserta didik dapat melakukan pekerjaannya secara mandiri. Peserta didik juga dapat melakukan tukar pikiran dengan rekan sejawatnya. Peserta didik dengan tingkat ZPD yang rendah diarahkan untuk saling berdiskusi dengan peserta didik dengan tingkat ZPD yang lebih tinggi. Tahap akhir pada pembelajaran adalah evaluasi dan refleksi. Tahap ini menentukan tingkat keberhasilan penerapan metode scaffolding pada ZPD untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan peserta didik. Keberhasilan tersebut dapat terukur dari ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Berikut merupakan beberapa produk mendesain perpaduan pola organis dan geometris dengan unsur-unsur topeng Malangan karya peserta didik kelas 7A di SMP Negeri 4 Malang. Hasil penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD adalah dapat membantu peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan aktualnya yang ditandai dengan kemampuan menyelesaikan tugas secara mandiri. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara lebih optimal.